Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 2005 1214073 dari kelas Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling dengan algoritma multi-level feedback queue. Tugas ini diberikan oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM yang merupakan seorang dosen pengampu dari mata kuliah sistem operasi. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan antara lain yaitu proses yang sedang berjalan serta kapan dan berapa lama proses berjalan. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming, di mana arti multiprogramming sendiri yaitu kemampuan dalam menyelesaikan beberapa program dalam satu komputer dan satu CPU. Hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses, sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Adapun strategi penjadwalan CPU scheduling ada dua, yaitu non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive merupakan pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Lalu preemptive yaitu suatu proses yang dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses tersebut akan disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan lagi menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Sasaran utama pada penjadwalan yaitu optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu, antara lain yang pertama ada adil atau fairness, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Lalu efisiensi, dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Dalam hal ini CPU akan diusahakan untuk selalu sibuk, memiliki waktu istirahat yang tidak berkepanjangan. Lalu response time interaktif, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal response time. Selanjutnya ada waiting time, waktu nyata, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit hingga completion atau finish. Throughput, yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. MFQ, algoritma multi-level feedback queue. MFQ merupakan salah satu algoritma yang memiliki urutan level antrian dan proses dan dapat berpindah dari level antrian awal ke level-level antrian berikutnya. Dalam setiap level antrian memiliki waktu jatah atau pelayanan dengan waktu yang berbeda-beda, dan antrian-antrian tersebut tersusun berdasarkan waktunya, yang disebut dengan quantum time. Pengurutan level antrian adalah di mana waktu antrian terkecil akan didahulukan, yang memiliki quantum time yang paling kecil, dan dibandingkan quantum time milik level antrian yang lain yang lebih besar. Adapun parameter algoritma multi-level feedback queue, yang pertama yaitu jumlah antrian, dua algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, serta antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. Contoh proses MFQ yang pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada antrian 0 yang memiliki quantum time sebesar 8. Dan jika proses pada antrian 0 tidak dapat diselesaikan, maka proses akan dihentikan dan dipindahkan kepada antrian berikutnya, yaitu antrian 1 dengan quantum time 16. Dan jika di proses antrian pertama masih belum selesai juga, maka akan dipindahkan dan dilanjutkan ke antrian kedua. Antrian kedua akan dikerjakan bila antrian 0 dan 1 kosong dan berjalan dengan algoritma round robin.
di mana round robin merupakan salah satu algoritma yang sistemnya menggunakan time sharing, artinya proses akan diberikan waktu lama proses sesuai dengan quantum time yang disediakan. Analisa penjadwalan MFQ terdapat 3, yaitu yang pertama, analisa waiting time, running process, dan analisa running process algoritma MFQ. Analisa waiting time. Di sini saya akan menjelaskan secara umum, nanti akan ada contoh yang menggunakan angka. Nomor 1, panel dikerjakan pertama kali dan tidak ada proses yang mempengaruhi. Maka kondisi proses ini yang mempengaruhi adalah 0. Yang kedua, jika P1 dikerjakan dan digantikan P2, dan apabila juga digantikan P3, maka P1 dipengaruhi P2 dan P3. Dan jika P1 dikerjakan dan digantikan P3, maka pasti P1 dipengaruhi P2 dan P3. Dan bila P2 belum dikerjakan pada waktu kedatangannya, dan pada waktu itu P1 sedang dikerjakan, maka P2 dipengaruhi P1. Dan bila P2 belum dikerjakan pada waktu kedatangannya, dan pada saat itu P1 juga sedang dikerjakan, sementara sebelumnya P1 juga dipengaruhi P0, maka P2 dipengaruhi P1 dan P0. Dan jika P1 digantikan P2, setelah P2 selesai, P1 dikerjakan kembali, dan pada waktu pengerjaan selanjutnya berjalan, P1 digantikan P3, maka P1 dipengaruhi P2 dan P3. Analisa waiting time. Di sini ada beberapa penyebutan, yaitu WTP, waiting time, yang merupakan waktu tunggu proses. BTP atau burst time, yaitu waktu pelayanan tiap proses. Dan ATP, arrival time proses, yaitu waktu kedatangan proses. Dari nomor 1, problem nomor 1 dengan waiting time P0 yang sama dengan 0, karena tidak ada yang mempengaruhi P0. Dan dari problema nomor 2 dengan WTP 1 sama dengan WTP 2 dikurangi ATP 1. Problema nomor 3, WTP 1 sama dengan BTP 2 plus BTP 3 dikurangi ATP P1. WTP 2. Problema nomor 4, WTP 2 sama dengan BTP 1 dikurangi ATP 2. Dari problema nomor 5, WTP 2 sama dengan BTP 0 plus BTP 1 dikurangi ATP 2. Problema nomor 6, WTP 1 sama dengan BTP 2 plus BTP 3 dikurangi ATP 1. Running process. Ketentuan pengerjaan running process yaitu dengan pembagian burst time dibagi quantum time, sehingga sisa bagi untuk pengerjaan selanjutnya yang kurang dari quantum time. Hasil bagi yaitu perulangan quantum time, sisa bagi yaitu running process selanjutnya. Jika burst time kurang dari quantum time, maka running process adalah burst time proses tersebut. Analisa running process. MFQ memiliki beberapa antrian, dan di setiap antrian memiliki quantum time yang berbeda-beda. Jika proses pertama pada antrian pertama memiliki burst time yang lebih besar dari quantum time pertama, maka proses akan dilanjutkan ke antrian yang selanjutnya. Jika terdapat 3 antrian, maka ketentuan tersebut berlaku pada antrian pertama dan kedua. Pada antrian ketiga yang merupakan antrian terakhir, berlaku ketentuan running proses pembagian. Masuki contoh proses MFQ. Di sini terdapat sebuah permasalahan proses MFQ. Disediakan tabel proses dengan waktu kedatangan atau arrival time dan burst time yang sesuai tertera pada tabel, dan terdapat tabel quantum time. Mencari running process. Pada proses pertama,
di mana proses pertama di quantum time pertama. Pada proses pertama memiliki burst time sebesar 7 dan quantum time sebesar 2. Dan ya yang dikerjakan adalah 2, sehingga running proses pada quantum time pertama adalah 2 dengan sisa 5 yang akan dipindahkan ke quantum time 2. Lalu selanjutnya proses pertama di quantum time 2 dengan burst time 5 yang lebih besar dari quantum time 3, sehingga yang dikerjakan adalah 3 dengan sisa 2 dan dipindahkan ke quantum time 3. Proses pertama di quantum time 3 dengan burst time yang sisanya 2 yang kurang dari 5, dan itu akan dikerjakan dengan sebanyak 2. Sehingga running proses quantum time pertama yaitu 2, running proses pada quantum time kedua ada 3, running proses pada quantum time 3 ada 2. Running proses pada proses 2. Proses 2 di quantum time pertama memiliki burst time 5 yang lebih besar dari quantum time 2 dan hasilnya dikerjakan sebanyak 2 dengan sisa 3 yang akan dipindahkan ke quantum time 2. Pada quantum time 2, burst time dengan sisa 3 memiliki nilai yang sama dengan quantum time 2 yaitu 3, maka dikerjakan sebanyak 3. Sehingga running proses 2 pada quantum time pertama yaitu 2, lalu running proses pada quantum time kedua yaitu 3. Proses P3. Proses P3 di quantum time pertama dengan burst time 3 yang lebih besar dari quantum time pertama. Maaf, itu salah, banyak salahnya. Maka yang dikerjakan adalah 2 dengan sisa 1 yang akan dipindahkan ke quantum time 2. Lalu sisa burst time akan dilanjutkan di Q2 yang memiliki quantum time 3, maka dikerjakan sebanyak 1, sehingga running proses 3 pada quantum time pertama dulu sebanyak 2, dan running proses 3 pada quantum time 2 sebanyak 1. Lalu running proses 4. Proses 4 di quantum time pertama. Running proses 4 pada quantum time pertama yaitu memiliki burst time sebanyak 12 yang lebih besar dari quantum time 1 yaitu 2, maka yang dikerjakan adalah 3, sehingga sisanya adalah 10 dan akan dipindahkan ke quantum time 2, di mana burst time sisa dengan 10 yang lebih besar dari quantum time 2 yaitu 3, dan ya yang dikerjakan adalah sebanyak 3, sehingga sisanya tinggal 7 dan dipindahkan ke quantum time 3. Dengan sisa 7, di sini akan terjadi pembagian pembagian running process, di mana burst time akan dibagikan oleh quantum time, yaitu yang 7 bagi 5, hasilnya 1 dengan sisa 2, maka hasil perulangannya running proses 4 pada quantum time 3 pertama adalah 5, sedangkan yang kedua ada 2, sehingga running proses 4 pada Q1 yaitu 2, RP4Q2 sama dengan 3, RQ4Q3 yang pertama ada 5, RP4Q3 yang kedua ada 2. Adapun diagram Gantt, ada Q1 yang merupakan pada baris pertama ini, Q2 dan Q3. Ini merupakan arrival time, waktu-waktunya. Berdasarkan yang sebelumnya, running proses itu akan membentuk sebuah diagram Gantt seperti ini. Lalu menghitung waktu tunggu WTP1 yaitu dengan RP2G1 dan RP3G1
plus RP4G1 dikurangi ATP1, sehingga 2 tambah 2 tambah 2 dikurangi 0 sama dengan 6 min 0, yaitu 6 ms. Lalu WTP2 RP1G1 ditambah RP1G2 RP3G1 dan RP4G1 plus RP1G1 dikurangi ATP2 yang sama dengan 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 dikurangi 2 yang hasilnya 9. Lalu WTP3 dari RP1G1 plus RP1G2 plus RP2G1 plus RP4G1 plus RP1G3 yang pertama plus RP2G2 dikurangi ATP3. 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 dikurangi 5 yang hasilnya 8. Lalu waiting time proses 4 ada RP1G1 plus RP1G2 plus RP2G1 plus RP3G1 plus RP1G3 yang pertama dan RP2G2 plus RP3G2 min ATP4. 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1 dikurangi 7. Waktu tunggu ini berdasarkan pada diagramkan sebelumnya. Lalu menghitung waktu keseluruhan yang dilambangkan dengan TAP, di mana perhitungannya yaitu burst time ditambah waiting time. TAP1 sama dengan WTP1 plus WTP1, 7 plus 6 sama dengan 13, TAP2 sama dengan WTP2 plus WTP2 sama dengan 5 plus 9 sama dengan 14, TAP3, WTP3 plus WTP3, 3 plus 8 sama dengan 11, TAP4, WTP4 plus WTP4, 12 plus 17 sama dengan 19. Implementasi MFG dalam kehidupan atau teknologi. Contohnya yaitu notifikasi order menu dalam sebuah restoran. Di sini akan terjadi antrian dengan tersusunnya pesanan yang mana akan dieksekusi atau dimasakkan terlebih dahulu, sehingga tidak akan terjadi penumpukan pesanan yang secara manual yang kadang menjadi membingungkan untuk mengeksekusi pemesanan yang mana dulu, sehingga memperlambat waktu atau memperulur waktu. Lalu penyusunan dapat dilakukan dengan pemesanan pertama akan dieksekusi oleh koki pertama dan pemesanan selanjutnya akan dieksekusi oleh koki yang lainnya. Atau dengan pemesanan pertama diperkirakan membutuhkan waktu berapa lama dan membutuhkan berapa koki. Dan jika ada pemesanan yang lain dapat dilakukan oleh koki yang lain jika ada atau menunggu pemesanan pertama selesai dilaksanakan. Di sini juga menerapkan algoritma FIFO atau first in first out. Pada dasarnya, MFG ini juga menerapkan algoritma FIFO di mana yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Pada hal ini, pemesanan yang datang pertama akan dieksekusi terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.